saudaraku sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita dapat bersama-sama di dalam menyimak video pembelajaran yang akan Ibu sampaikan yang berupa berpakaian Islami. Di dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih Islam memandang tentang umatnya di dalam berpakaian. Berpakaian muslim dan muslimah untuk materi pembelajaran kelas 10. Kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu aspek daripada pengetahuan 3.5, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Aspek keterampilannya yaitu 4.5, menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Kemudian poin pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana makna aurat dan berpakaian Islami. Yang kedua, dalil daripada menutup aurat, dan yang ketiga, hukum daripada menutup aurat. Makna aurat itu sendiri. Aurat itu sering diartikan sebagai malu, aib, dan buruk. Ini salah satu dasar kenapa kita disuruh untuk menutup aurat, karena sesuatu ternyata yang memang harus kita tutupi. Kemudian secara bahasa, kata aurat itu berasal dari kata alwira, artinya hilang perasaan. Sehingga kita bisa mengartikan di sini aurat itu adalah bagi seorang muslim yang menampakkan auratnya berarti dia sudah memiliki hilang perasaan apa? Perasaan malu. Secara istilah, batasan minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah. Di sini tidak ada yang namanya hanya untuk yang perempuan saja atau hanya untuk yang laki-laki saja, tapi di sini hanya menyebutkan batasan minimal bagi tubuh yang wajib ditutupi. Mana batasan minimal? Kita akan simak untuk laki-laki. Batasan aurat bagi laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Mungkin untuk laki-laki di dalam yang namanya pembahasan aurat ini tidak terlalu bermasalah gitu. Dia hanya ada dalam suatu keadaan tertentu. Misal pada saat kalian bermain bola atau bermain basket atau pada saat olahraga, itu usahakanlah kalian menggunakan pakaian yang menutupi sampai lutut. Kemudian untuk perempuan batasan auratnya itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sehingga di sini seluruh tubuh manusia itu adalah aurat dan tidak bisa diperlihatkan kepada selain muhrimnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian di dalam menyebut yang namanya menutup aurat, kita biasa menyebutkan dalam sebuah istilah. Yang pertama, jilbab. Jilbab itu artinya pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh manusia mulai dari kepala hingga ujung kaki. Sehingga di sini kita bisa mengartikan bahwa jilbab itu adalah seperti jubah atau pakaian yang longgar. Kemudian kerudung. Kata kerudung ini bisa diartikan sebagai kain yang menutupi kepala kita sampai dada. Ini yang biasa kita gunakan. Jadi yang kita gunakan itu bukan yang disebut dengan istilah jilbab, tapi itulah yang namanya dikatakan kerudung. Kenapa? Karena hanya menutupi kepala hingga dada kita. Itu yang bernama kerudung. Tapi kalau yang namanya jilbab berarti pakaian longgar seperti gamis. Kemudian ada lagi satu kata, hijab. Hijab itu artinya penghalang atau penutup. Kata hijab ini masih umum digunakan karena hijab ini bisa dipakai untuk pembatas antara laki-laki dan perempuan di masjid. Itu hijab.
Kemudian kalau kita menarik kata untuk dalam artian menutup aurat, berarti hijab ini antara pakaian yang digunakan untuk menutup aurat apakah laki-laki maupun perempuan. Oke, berpakaian dalam Islam. Berpakaian dalam Islam artinya berpakaian dalam Islam atau menurut Islam itu artinya menggunakan pakaian untuk menutup aurat sekaligus perhiasan dan melindungi jasmani seseorang. Di sini kita bisa mengartikan bahwa ternyata di dalam Islam fungsi pakaian itu ada 3. Yang pertama, pakaian itu digunakan untuk menutup aurat. Itu fungsi utamanya. Yang kedua, pakaian itu digunakan untuk keindahan, sehingga pada saat kita menggunakan pakaian kita harus menyesuaikan motifnya atau kainnya, itu kita harus sesuaikan dan kita menggunakannya itu pada keadaan bagaimana gitu. Kemudian yang ketiga, pakaian itu berfungsi untuk melindungi jasmani seseorang, sehingga pakaian itu bisa diartikan sebagai pelindung jasmani, pelindung daripada hawa panas dan hawa dingin. Sehingga juga kita dalam berpakaian kita harus menyesuaikan pakaian ini apakah cocok dipakai pada saat ini musimnya musim hujan, ini musim panas. Kita harus menyesuaikan karena fungsi dari pakaian itu tadi yaitu melindungi jasmani. Kemudian yang kedua, pakaian yang Islami. Pakaian yang Islami artinya itu pakaian yang menutup aurat. Pembahasan aurat tadi sudah kita sampaikan, yaitu untuk laki-laki batas lutut sampai antara pusat sampai lutut, kemudian untuk perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian ada sebuah sikap yang sering kita dengar, yaitu kata tabarruj. Tabarruj itu artinya perilaku yang mengumbar aurat kepada yang bukan muhrimnya. Jadi seseorang yang memperlihatkan auratnya kepada yang bukan muhrimnya itu diartikan sebagai tabarruj. Oke. Dalil tentang perintah menutup aurat di sini yang pertama kali adalah diperintahkan kepada Nabi supaya istri Nabi ini berbeda dengan istri-istri yang di zaman jahiliyah itu, yaitu pada surah Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Yang kedua, kemudian turun lagi di mana diberikan batasan kepada istri-istri Nabi supaya ada batasan apabila dia bergaul dengan lawan jenis, yaitu surah Al-Ahzab ayat 53. Kemudian turun lagi surah Al-Ahzab ayat 59, yaitu apabila istri-istri Nabi ini ada keperluan di luar rumah untuk kebutuhan rumah tangganya, maka hendaklah dia menutup auratnya. Oke, dari 3 ini kita ambil salah satu ayat, yaitu surah Al-Ahzab ayat 59. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Shadaqallahul azim. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59 ini Allah memintakan kepada Nabi. Tapi ini ayat juga ditujukan kepada seluruh umat manusia, terutama laki-laki, untuk menyuruh kepada li azwajika, istri-istrinya, wa banatika, kepada anak perempuannya, wanisa'il mu'minin, dan istri-istri orang mukmin. Buat apa? Yudnina alaihinna min jalabibihi, supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.
ada dua fungsi daripada nih. Untuk apa? Yu'rafna fala yunzain, supaya mereka lebih dikenali sebagai ciri seorang muslim, dan supaya mereka tidak diganggu oleh lawan jenisnya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini salah satu ayat dari dalil diperintahnya kita sebagai manusia, terutama wanita, untuk menutup auratnya kepada dan tidak diperlihatkan kepada yang bukan muhrimnya. Kemudian dari dalil-dalil tersebut di atas ada surah Al-Ahzab ayat 32 sampai 33, ada surah Al-Ahzab 53, kemudian ada surah Al-Ahzab ayat 59, kemudian surah An-Nur. Di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa menutup aurat itu adalah hukumnya wajib. Sehingga karena hukum wajib, di sini pasti ada konsekuensi di belakangnya, yaitu apabila kamu tidak melakukan, maka apa yang akan kamu dapat? Tuh. Pada saat Rasulullah melaksanakan yang namanya Isra Mi'raj, dia diperlihatkan salah seorang wanita yang digantung dengan rambutnya hingga otaknya itu keluar, dan dia berada dalam kuali yang besar. Ini ditanya oleh Rasulullah, kenapa wanita tersebut, adalah karena dia pada saat di dunia itu tidak menutup auratnya. Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dari apa yang Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.